semuanya, ketemu lagi kita di ibadah online hari ini bersama aku Kak Firbe dan juga dengan kakak-kakakku di guru sekolah minggu. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya semangat? Semoga kalian semuanya tetap sehat-sehat juga ya. Nah teman-teman, sebelum ini aku mau tanya nih, teman-teman ada yang masih ingat nggak sama tema Paskah tahun ini? Temanya apa ya teman-teman? Magic apa ya? Magic of love, bener banget. Magic of love, kasih yang mengubah segalanya. Kasihnya siapa ya yang magic? Kasihnya Kak Bebe? Bukan. Kasihnya siapa ya Kak yang magic? Kasihnya Tuhan Yesus. Kasihnya Tuhan Yesus yang mampu mengubah segalanya. Keren ya. Kasihnya Tuhan Yesus bisa mengubah orang yang tadinya marah-marah, sekarang gak suka marah-marah lagi. Orang yang tadinya suka ngambek, sekarang gak ngambek lagi. Orang yang tadinya suka nangis, sekarang gak nangis lagi. Waduh, keren ya kasihnya Tuhan Yesus itu. Nah teman-teman, hari ini karena kasihnya Tuhan Yesus, kita bisa beribadah online bareng-bareng, dan aku mau ajak kalian buat ibadah sama-sama terus bersuka cita buat Tuhan. Tapi sebelum itu, aku mau ajak kalian untuk berdoa dulu yuk sebelum kita mulai ibadah hari ini. Yuk teman-teman, kita siapkan hati yang mau ngomong sama Tuhan. Kita lipat tangan kita dan kita tutup mata. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu mulai dari tadi malam sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu dan juga karena penyertaan-Mu kami dapat beribadah hari ini secara online. Dan biarlah Engkau sertai mulai dari awal sampai akhir ibadah ini ya Tuhan. Dan biarlah semangat dan sukacita memenuhi hati kami, sehingga kami dapat semangat dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah teman-teman, gak kerasa loh ya, kita sudah mulai memasuki Paskah. Kalau gitu, kita sudah memasuki minggu keberapa ya teman-teman? Ke-1, kedua, ketiga. Kita sudah di tengah-tengah nih teman-teman. Teman-teman, mulai hari ini sudah ada persiapan belum? Atau hari ini sudah siapin hati yang semangat buat puji-puji Tuhan? Atau hari ini sudah siapin hati yang senang buat puji-puji Tuhan? Semangat dong ya. Nah kalau gitu, yuk dengan berdiri sama semangat kita puji dan memuliakan nama Tuhan. Bersukacitalah. Ayo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka
tanya nih, Tuhan Yesus itu sayang nggak sih sama kita? Apa? Nggak sayang? Sayang. Buktinya Tuhan Yesus itu udah rela loh mati di kayu salib buat nebus semua dosa kita. Wah, di sini teman-teman ada yang mau mati di kayu salib? Nggak mau dong ya, Kak Feby sendiri juga nggak mau. Tapi Tuhan Yesus itu rela loh melakukannya itu buat kita, karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Nah, karena Tuhan Yesus itu sudah sayang sama kita harus nggak sayang sama Tuhan Yesus? Pastinya malah harus lebih sayang sama Tuhan Yesus. Nah, nggak cuma Tuhan Yesus aja, kita juga harus sayang mama papa, kita harus sayang koko, Cece, Titi, Oma, Opa, pokoknya harus sayang semuanya. Nah, teman-teman masih semangat kan? Sebelum firman, aku mau ajak teman-teman untuk nyatain perasaan kalian ke Tuhan Yesus lewat satu lagu, I Love You Jesus. Setelah kita puji Tuhan bareng-bareng, saatnya kita untuk dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini seru loh teman-teman. Mau tahu nggak? Firman Tuhannya hari ini adalah Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Kok Tuhan Yesus mau ya membasuh kaki murid-muridnya? Kalau gitu siapin dulu Alkitabnya, siapin bolpen atau pensil buat nulis poin-poin penting waktu firman Tuhan nanti. Dan jangan lupa ya teman-teman, siapin hati dan juga siapin telinga buat dengerin firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini bakalan dibawain oleh kakak-kakak guru sekolah minggu berikut ini. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Ya, Kak Luki berharap kalian semua di rumah sehat-sehat. Dan Kak Luki juga sehat-sehat juga. Dan guru-guru kalian juga pasti sehat-sehat juga. Tak terasa, hari ini adalah Minggu Paskah yang keberapa? Yang ketiga. Bukan oke ya, ketiga. Ya, yuk kita mau masuk dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini dengan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 21. Kalau dibacakan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. 2. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati siapa? Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia.
Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu padanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi yang mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyeka dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang memakan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, aku percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikian bacaan firman pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita masuk lebih lanjut. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada hari ini Kau sudah berikan kami kesehatan, sudah berikan kami sukacita-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas bacaan firman ini. Kiranya Kau mau lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, baik hati kami maupun ruangan kami masing-masing Bapa. Tuhan, biarlah YouTube ini biarlah bisa membawa sesuatu yang lebih baik untuk mengenal Engkau lagi, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah membaca firman Tuhan dengan Kak Luki di Yohanes 13 tentang apa? Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, Dia mau rela menjadi manusia, dan sekarang Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Kak Luki sempat memikirkan bagaimana contohnya untuk yang lebih simpel. Mungkin
Kak Luki mau kasih contoh, kalau kita seorang tuan rumah, kita di rumah mungkin mempunyai seorang pembantu, atau seorang tuan mempunyai pembantu. Nah, tuan ini mau membasuh kakinya pembantu ini. Pembantu ini rendah kastanya, tuan ini yang membayar. Dia mau menyuci kakinya untuk pembantu ini. Ya, seperti itu. Tapi itu cuma ilustrasinya dari Kak Luki. Tak perlu seperti itu, hati-hati. Yuk, kita masuk lebih lanjut lagi. Tuhan Yesus juga mengucapkan di ayat yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu tepat. Sebab akulah guru dan Tuhan. Itu perkataan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-13. Kalau kalian semua murid-muridnya itu mengatakan guru, itu sudah tepat. Kalau kalian murid-muridnya itu mengatakan guru, kamu itu Tuhan, benar juga. Emang dia Tuhan. Nah, tapi kok mau dia membasuh kaki murid-muridnya? Dia membasuh kaki murid-muridnya satu persatu, satu persatu, satu persatu. Sampai saatnya Petrus. Sampai Petrus. Petrus itu orang yang cukup kekeh dan cukup berani dan cukup lantang orangnya. Dia mengatakan pada Tuhan, Tuhan, gak usah dibasuh aku ini. Aku gak mau kamu basuh kakiku. Karena Petrus berpikiran mungkin seperti kita. Kamu itu Tuhan, ngapain kamu membasuh aku? Sebenarnya kita lah yang membasuh kakinya Tuhan. Bukan Tuhan yang membasuh kakinya kita. Tapi Tuhan mengatakannya lain. Tuhan mengatakan lain pada Petrus. Pada semuanya. Apa yang aku perbuat, engkau tidak akan tahu sekarang. Tetapi engkau mengertinya kelak. Sampai Petrus bilang, gak usah dibasuh. Dan akhirnya Petrus menyerah. Setelah Petrus menyerah, ya sudahlah Tuhan, basuhin kakiku. Gak usah kakiku. Semuanya, badanku, semuanya kayak mau mandi. Mandirono aku sekalian gitu lah Tuhan. Biar aku bersih semuanya. Tapi Tuhan tidak mau. Kalau kamu sudah mandi, cukup dibasuh kakinya aja. Sekarang kita masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang cukup mulia, bukan cukup, teramat mulia, dia mau membasuh kaki murid-muridnya yang jijik, yang kotor. Dia mau membersihkan kaki muridnya. Dia sudah memberikan teladan yang terindah buat kita pada hari ini. Apakah adik-adik sekarang ini juga mau memberikan teladan? Teladan bukanlah batasan usia. Kalau kalian mau memberikan teladan yang terbaik buat kehidupan di sekeliling kalian aja saat ini. Contoh. Kak Luki kasih contoh di rumah. Siapa yang di sini kalau mau sekolah, sekarang kan sekolahnya nge-Zoom.
kalau mau sekolah harus dibangunin dulu. Ayo bangun. Ayo, siapa? Atau langsung bangun. Terus mandi, gosok gigi, mungkin sarapan sebentar, terus kita masuk dalam Zoom untuk pelajaran. Siapa yang seperti itu? Kak Luki yakin semuanya seperti itu. Kalaupun ada itu yang bukan sekolah minggunya Kak Luki ya. Nah, itu merupakan teladan. Biar apa? Wah, orang tua, anakku sudah bisa mandiri, bangun sendiri. Yang kedua, kalau di sekolahan, mungkin kita sekarang ini tidak pernah tatap muka untuk sekolah, onsite, tidak pernah onsite atau tatap muka di sekolah. Tapi, apakah pernah waktu nge-Zoom terlambat atau kameranya dimatiin atau kita nge-Zoom gini bawahnya baca komik atau mainan game atau tidak fokus sama sekolahnya. Nah, kalau kalian bisa fokus apa yang diajarkan di sekolah, apa yang diminta di Zoom itu, kalian tidak pernah terlambat masuk dalam Zoom. Berarti kalian membuat teladan bagi teman-teman kalian. Yang ketiga, di gereja. Kelihatannya 1 minggu sekali kita ke gereja, kita ketemuan. Mungkin ketemu Kak Luki di Zoom atau di YouTube seperti ini, atau guru-guru lainnya di Zoom juga atau di acara-acara tertentu. Kak Luki mau ngomong, gereja sama Tuhan kita juga bisa membuat teladan di sekelilingnya, di sekeliling kita aja. Yuk kita baca renungan harian yang sudah dibuat oleh Kak Indra. Yuk kita ikut KTB kalau nggak salah sama Kak Indra di hari Jumat. Kita rajin KTB di hari Jumat. Kita rajin baca renungan setiap hari. Kita rajin berdoa. Kalau biasanya kita makan nah itu kita berhenti dulu. Yuk kita berdoa dulu. Habis itu makan. Kita mau melakukan sesuatu, kita berdoa dulu. Habis itu kita makan. Itu teladan. Apakah adik mau seperti itu? Ingat, Tuhan Yesus yang maha mulia, yang maha dahsyat, yang maha suci, Dia mau membasuh kakinya. Kalau kita mau bacakan satu ayat lagi, di ayat yang ke-15. Nah, di ayat 14 sama 15. Jikalau aku membasuh kakimu, ini aku itu siapa? Tuhan Yesus. Kakimu itu murid-muridnya. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamulah wajib saling membantu. Wajib saling membantu. Wajib saling membasuh kakimu. Jadi saling membasuh itu wajib. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada siapa? Kamu atau kita semuanya. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mu itu siapa? Kita.
murid-muridnya. Pada tepatnya pada konteks ini murid-muridnya, tapi dihadapkan kepada kita. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang cukup bagus. Dia yang Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Suci, yang mau masuk ke dalam dunia ini menjadi serupa dengan kita, menjadi manusia. Dia juga mau masih mau melayani kita, bahkan mau membasuh kaki murid-muridnya. Kaki adalah tempat yang paling jorok. Kalian kalau keluar, kalau pakai sepatu masih mending. Kalau pakai sandal keluar jalan-jalan, mau masuk ke kamar tidur, kalian harus cuci kaki. Yang utama, kaki tempat yang paling jorok. Tuhan mau membasuh supaya bersih. Sekarang Kak Luki cuma menawarkan kepada adik-adik, apakah teladan Tuhan Yesus ini bisa menjadi teladan kita juga? Yang sudah Kak Luki kasih contoh, kalau di rumah bukan hanya mainan game, nyantai-nyantai, ya enggak, menyuruh sini, ya. Tapi hari ini, minggu Prapaskah yang ketiga, yuk kita sama-sama mekoreksi diri kita sendiri. Apakah kita mau melayani sesama kita? Di rumah kita bisa bangun pagi, bisa membantu mencuci piring yang habis kita makan. Minimal yang habis kita makan ini kita cuci piring kita sendiri. Gelas yang kita minum, kita cuci gelas kita sendiri. Membantu meringankan beban untuk siapa? Mungkin membantu kalian atau orang tua kalian. Ya, biarlah minggu Prapaskah yang ketiga ini, biar kita tahu teladan Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam hati kita, dan kita mengapresiasikan dengan mau meneladani, melayani sesama kita. Dengan apa? Kak Luki membuatkan satu jurnal. Kelihatan ya ini ya. Nah, di jurnal ini hari pertama, misalnya contoh di rumah, untuk meringankan beban orang tua yang biasanya bangunin kalian sudah bangun sendiri, ya enggak? Kalian sudah bangun sendiri, sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap untuk apa? Untuk Zoom apa? Zoom di sekolah, masuk di sekolah. Nah, itu yang pertama. Ini untuk rumah. Nanti Kak Luki fotoin, nanti Kak Luki videoin satu persatu, ya enggak? Supaya kalian bisa mengerti dan bisa mengerjakan. Kak Luki minta dalam satu minggu, dalam minggu Prapaskah yang ketiga ini, adik-adik membuat jurnal. Hari pertama di rumah itu ngapain aja? Oh, cuma main game. Oh, main game itu membuat beban orang lain. Main game boleh Kak? Ya boleh, ya, nanti diaturlah waktunya. Tapi untuk meringankan, habis makan cuci piring. Mungkin hari pertama cuma habis makan cuci piring. Hari ketiga lebih banyak lagi. Hari keempat lebih banyak lagi. Hari kelima lebih banyak lagi. Hari ketujuh lebih banyak lagi. Nah, dari sana nanti lebih banyak dan dipertahankan. Biarkan kita bisa membawa berkat buat siapa? Sesama kita. Yang kedua adalah di sekolah. Di sekolah tentang apa? Kalau mengerjakan tugas, jangan ditunda-tunda, langsung kerjakan, ya enggak? Aktif, fokus sama siapa? Sama pelajaran, ya. Nanti hari pertama itu mungkin cuma 1 poin, hari kedua berapa poin, hari ketiga berapa poin, hari keempat berapa poin,
Nah, diulang terus sampai berapa poin, sampai banyak, tidak apa-apa. Berarti kalian sudah mengerjakan semuanya. Yang ketiga, tentang gereja atau Tuhan. Yang terakhir ini ya, gereja atau Tuhan. Bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan? Berdoa bersama, mengajak sama, mungkin renungan harian. Oh kak, aku sudah ikut KTB hari Jumat. Oh kak, aku sudah ajak adikku berdoa. Oh kak, aku berdoa bersama dengan papa mama. Oh silakan. Semuanya bebas. Biar itemnya lebih banyak lagi. Tapi bukan hanya item yang ditulis, tapi lakukannya yang Kak Luki perlukan. Bukan itemnya, tapi lakukanlah dengan sukacita. Karena Tuhan melakukannya, membasuh kaki murid-muridnya itu bukan dengan marahan, tapi dengan sukacita, dengan melayani segenap hati. Oke? Yuk. Kiranya firman Tuhan ini bisa membuat kita lebih baik. Teladan Tuhan Yesus ini bisa menjadikan berkat buat kita. Dan kita juga bisa meringankan beban dan membagikan berkat ini kepada sekeliling kita dengan apa? Dengan membuat jurnal ini. Sekian. Ayat hafalannya kita terambil di Yohanes 13 ayat yang ke-15 yang barusan Kak Luki sampaikan tadi. Sebab Kak Luki bacakan dulu ya. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang ku perbuat kepadamu. Apa? Sebab aku telah memberikan sesuatu kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang ku perbuat kepadamu. Kalau Kak Luki bisa artikan seperti ini. Sebab Tuhan telah memberikan kepada siapa? Luki. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang Tuhan perbuat kepada Luki. Ku-nya diganti dengan Tuhan. Mu-nya diganti dengan nama kalian. Yuk kita sama-sama bacakan. Sebab Tuhan telah memberikan sesuatu teladan kepada siapa? Luki. Kak Luki. Supaya Kak Luki juga berbuat sama seperti Tuhan kepada Kak Luki. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami sungguh berterima kasih Kau sudah memberikan teladan yang begitu indah buat kami, Tuhan. Kau mau membasuh kaki murid-murid-Mu. Tuhan, ajarkan kami selalu menjadi teladan yang baik buat sesama kami. Tuhan, biarlah jurnal ini bukan hanya untuk 1 minggu aja, tapi jurnal ini bisa menjadikan habit buat kami hari lepas hari sampai Maranatha, Tuhan. Bapa, kiranya Kau sendiri mau sertai kami dalam hari-hari ke depan ini, Tuhan. Biarlah Kau jaga kesehatan kami semuanya, keluarga kami, supaya kami tetap sehat dan tetap bisa melakukan aktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.